Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Kurotayun dengan NIM 2202040097. Di sini saya akan presentasikan soal laporan Tracer Study tahun 2022. Slide pertama diawali dengan konsep dasar Tracer Study. Tracer Study adalah survei yang terstandarisasi terhadap lulusan institusi pendidikan tinggi yang dilakukan beberapa waktu setelah lulusan tersebut meninggalkan institusi pendidikan tingginya, itu menurut Scumberg tahun 2009. Pelaksanaan Tracer Study telah dikenal di kalangan pengelola perguruan tinggi baik di negara maju maupun negara berkembang. Tracer Study melacak proses transisi mahasiswa setelah lulus hingga awal karir pekerjaannya 1-3 tahun setelah lulus, menurut Budi dan Dinan tahun 2017. Tracer Study tersebut dapat menyediakan informasi tentang biodata mahasiswa, pengalaman, motif, kondisi, pembelajaran, profesi, hingga proses pengajaran dan pembelajaran ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di samping itu, Tracer Study juga menyediakan informasi mengenai pengetahuan, skill, motivasi, nilai akhir, hingga transisi ke dunia kerja dan sumbangsi alumni ke masyarakat. Slide selanjutnya ada tujuan Tracer Study. Tujuan Tracer Study yaitu berupaya untuk meninjau situasi kerja, khususnya di masa-masa awal ketika seorang lulusan memasuki dunia kerja. Informasi mengenai transisi dan riwayat kerja sangat penting karena memberikan informasi dan indikator dari efisiensi institusi pendidikan. Nah, selaras dengan tujuan Tracer Study yang dikemukakan oleh INCER atau International Center for Higher Education Research, Politeknik APP juga memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk memperoleh umpan balik proses pembelajaran yang berlangsung selama masa perkuliahan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui relevansi pendidikan tinggi dengan pekerjaan. Yang ketiga, sebagai umpan balik bagi jaminan kualitas perguruan tinggi dalam menentukan kebijakan pendidikan secara nasional. Yang keempat, membantu perguruan tinggi dalam proses akreditasi baik nasional maupun internasional. Yang kelima, yaitu memberikan masukan dan data penting bagi HRD perusahaan soal karakteristik alumni atau perguruan tinggi itu sendiri. Yang keenam atau terakhir, memberikan bukti empiris mengenai alumni terkait pekerjaan, awal karir, relevansi pekerjaan alumni, dan sebagai informasi bagi mahasiswa, orang tua, dosen, administrasi pendidikan, dan para pelaku pendidikan mengenai alumni atau lulusan perguruan tinggi. Lalu selanjutnya ada manfaat Tracer Study. Tracer Study tidak hanya bermanfaat untuk internal Politeknik APP saja, tetapi juga menjadi jembatan antara perguruan tinggi dengan stakeholders. Selain itu, bagi universitas sendiri, hasil Tracer Study dapat menjadi bahan bagi program studi untuk melakukan revisi dan pembenahan kurikulum sesuai dengan keadaan terkini. Metode pelaksanaan Tracer Study. Metode pelaksanaan Tracer Study bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai alur pelaksanaan Tracer Study, dimulai dari tahapan perencanaan hingga diperolehnya kesimpulan untuk pemanfaatan data atau informasi. Dalam pelaksanaan Tracer Study tahun 2022, terdapat banyak uraian kerja yang membidangi urusannya masing-masing. Pelindung adalah Direktur Politeknik APP Jakarta, sementara pengarah penanggung jawab adalah Pembantu Direktur 3 dan Pembantu Direktur 1. Ketua Pelaksana Program adalah Ketua CDC. Pelaksanaan Tracer Study alumni di Politeknik APP Jakarta menggunakan acuan responden yang dipersyaratkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam pelaksanaan Tracer Study ini, teknik pelaksanaannya itu dimulai dari menetapkan target responden dan diakhiri dengan tim surveyor yang melakukan proses reminder pengisian kepada responden yaitu sebanyak 2 kali selama 1 bulan. Nah, di sini ada analisis Tracer Study. Nah, di tabel pertama ini ada total lulusan Politeknik APP Jakarta tahun 2021. Nah, di sini ada 2 kolom. Yang pertama ada program studi sama jumlah lulusannya. Di sini bisa dilihat yaitu MLIE itu ada 124 orang.
PR itu ada 133 dan marketing atau MPIE itu ada 121 dengan total 378. Nah, target responden dalam pelaksanaan tracer studi Politeknik APP Jakarta tahun 2022 adalah alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun akademik 2020 hingga 2021. Total alumni Politeknik APP Jakarta yang lulus di tahun 2020 sampai 2021 adalah sebanyak 378 orang dengan rincian yang sudah saya bacakan dan tertera di atas. Selanjutnya ada tabel kedua, ini ada total responden tracer studi Politeknik APP Jakarta tahun 2022. Dapat dibaca dan dilihat di atas. Nah, setelah melakukan seluruh tahapan tracer studi Politeknik APP Jakarta, maka didapatkan total responden sebagai yang tertera pada tabel di atas. Nah, selanjutnya ada aktivitas responden setelah lulus. Melalui data sebaran status mayoritas alumni Politeknik APP Jakarta, angkatan tahun masuk 2017 saat ini adalah sudah bekerja yaitu sebanyak 95%. 4% diantaranya bekerja sekaligus melanjutkan kuliah jenjang lebih tinggi, 3% menjalani perkuliahan, dan sisanya sebanyak 2% sedang mencari pekerjaan atau memilih tidak bekerja. Dari angka tersebut bisa dikatakan bahwa Politeknik APP sudah sesuai dengan misinya, yaitu membentuk tenaga kerja industri yang diserap langsung oleh industrinya. Selanjutnya itu ada kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta ditampilkan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat di tabel. Dari gambar tersebut, rata-rata kompetensi lulusan Politeknik APP Jakarta telah memenuhi tuntutan kompetensi yang diinginkan oleh industri. Ada beberapa kompetensi seperti kemampuan bahasa Inggris, keterampilan riset, dan kemampuan negosiasi masih memerlukan usaha peningkatan ke depannya, sedangkan kemampuan lainnya telah melampaui yang diinginkan industri. Dalam pelaksanaan kegiatan selalu ada kendala dan permasalahan yang nantinya bisa dijadikan evaluasi untuk diperbaiki pada tahun mendatang. Selama menjalankan proses tracer studi 2021, ditemui beberapa kendala dan permasalahan yang kemudian dirumuskan rekomendasi perbaikan untuk tahun mendatang. Selanjutnya, ada slide kendala dan rekomendasi, diawali dengan kendala. Yang pertama, sumber daya manusia tracer studi terbatas dan sebagian adalah dosen dengan tugas tambahan, sehingga pelaksanaan tracer studi tidak maksimal dan hanya mencapai response rate 86,24%. Yang kedua, tidak semua program studi bergerak secara aktif dalam melaksanakan tracer studi sehingga mengakibatkan tim surveyor harus menghubungi alumni yang belum mengisi kuesioner tracer studi 2022 dan melakukan reminder sebanyak 4 kali agar alumni berkenan untuk mengisinya. Padahal, alumni lebih tertarik untuk mengisi tracer studi jika dikontak oleh program studi yang lebih dikenal oleh alumni. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner tracer studi cukup banyak karena menyesuaikan pertanyaan wajib dari Kemendikbud. Hal ini menyebabkan alumni enggan untuk melanjutkan mengisi kuesioner tracer studi. Selain itu, alumni menganggap pertanyaan yang diajukan terlalu pribadi sehingga merasa khawatir untuk melanjutkan menjawab pertanyaan. Selanjutnya, ada slide rekomendasi. Yang pertama, diperlukan suatu sistem terpadu yang bisa mengintegrasikan informasi mahasiswa hingga ke sistem tracer studi. Yang kedua, diperlukan sumber daya manusia tambahan untuk mengoptimalkan pengambilan data tracer studi, terutama pada tim surveyor. Yang ketiga, data rujukan pada tracer studi untuk dapat segera diolah sebagai perbaikan kualitas lulusan, terutama pada kompetensi-kompetensi yang masih memerlukan peningkatan keterampilan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.